Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya akan mencoba menanggapi komentar yang sudah dibuat oleh rekan kita. Jadi ada salah satu rekan kita yang sudah berkomentar di dalam kolom YouTube saya. Ya, sebelum saya tanggapi komentarnya, saya ingin menjelaskan juga ya teman-teman, saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Jadi saya akan menanggapi komentar rekan kita ini menurut dari kacamata saya sebagai mantan penderita. Jadi rekan kita di sini yang sudah komentar ya bernama sebentar Robert Edward. Ya, jadi Bang Robert ini komentar seperti ini. Mas, lambungku sumbernya ini. Kalau lambung adem, pikiran adem. Pikiran adem kalau lambung masih perih, percuma juga mas. Gimana mas? Seperti itu ya komentarnya dari Bang Edward. Jadi saya akan coba tanggapi. Jadi gini Bang Edward, ya saya paham yang Abang rasakan alami saat ini ya. Karena dulu juga sama, saya juga mengalami di posisi Abang ya, di posisi Abang yang tidak paham dan tidak mengerti. Dan saat ini Abang hanya dibodohi oleh anxiety. Ya, Abang hanya dibodohi sama anxiety. Kenapa saya bilang Abang dibodohi? Sebenarnya Abang sakit anxiety, tapi karena anxiety Abang menganggap musuh Abang adalah lambung Abang. Musuh Abang adalah sensasi Abang. Sehingga Abang jadi fokus terhadap lambung dan Abang jadi fokus terhadap sensasi. Dan Abang tidak fokus terhadap anxiety Abang. Ya, itu dia Bang. Sama saya juga mengalami seperti itu ya. Jadi begini teman-teman, sebelum panjang cerita ya saya saya akan mencoba menjelaskan siapa Bang Robert Edward tersebut. Jadi Bang Edward adalah salah satu penderita anxiety yang pernah menghubungi saya ya. Jadi beliau pernah komunikasi dengan saya, telepon-teleponan, video call hingga WA. Banyak yang sudah dijelaskan kepada saya. Jadi beliau banyak cerita sama saya. Beliau sudah berobat kemanapun, beliau sudah beli herbal kemanapun, beliau sudah terapi ya, tapi beliau tidak sembuh. Bahkan beliau juga pernah yang dinamakan endoskopi ya, dan hasil endoskopi lambungnya banyak luka. Akhirnya terekam di dalam otaknya Bang Edward ya. Itu. Jadi gini Bang Edward ya. Bang, ya, kita itu sakit anxiety, Bang, ya. Biar Abang paham nih, saya coba tanggapi. Kenapa lambung Abang terluka? Ya, itu karena anxiety. Kenapa sensasi muncul dan Abang rasakan? Itu karena anxiety. Kenapa asam lambung Abang selalu berlebih? Itu karena anxiety. Abang dibodohi, dikerjai sama lingkaran setan, Bang. Ya, yang dikatakan lingkaran setan, ya saya jelaskan. Abang cemas, Abang takut, Abang gelisah, Abang panik, akhirnya menyebabkan asam lambung Abang berlebih. Dan setelah asam lambung Abang berlebih, akhirnya menyebabkan lambung Abang terluka. Akhirnya lambung terluka ya, katup lambung Abang terluka, akhirnya reflux lah, menyebabkan sensasi yang muncul dan dirasakan oleh Abang. Setelah sensasi muncul dan Abang rasakan, Abang jadi panik, jadi takut, jadi gelisah, jadi khawatir. Cemas, takut, gelisah, khawatir tersebut akhirnya menyebabkan asam lambung Abang berlebih lagi. Setelah asam lambung berlebih, akhirnya melukai lambung. Setelah lambung terluka, reflux, mengakibatkan sensasi muncul dan Abang rasakan. Setelah sensasi muncul, Abang jadi khawatir, cemas, panik terhadap sensasi. Cemas, paniknya Abang terhadap sensasi akhirnya menyebabkan asam lambung Abang berlebih lagi. Jadi Abang hanya muter di lingkaran setan. Itu dia Bang. Dan saat ini yang Abang lakukan adalah
abang fokus mengobati lambung, abang fokus mengobati sensasi, tapi abang tidak fokus mengobati anxiety abang. Ya, abang sudah dibodohi sama anxiety bang. Ya, coba abang koreksi diri bang. Bagaimana mental abang, psikis abang, kejiwaan abang, aman tidak? Ya, abang tidak merasakan sensasi pun, mental abang tetap goyang bang. Abang tetap mikirin penyakit, tetap takut, gelisah, panik, khawatir. Padahal abang tidak merasakan sensasi. Ya, itu memang benar bang, anxiety itu membuat penderita jadi fokusnya ke lambung. Makanya banyak penderita anxiety yang saat ini mereka salah paham, mereka akhirnya ikhtiar yang diobati lambungnya dengan cara mantang makanan, minum herbal, terapi, berobat. Itu karena tujuannya ia fokus mengobati lambungnya. Emang abang pikir dengan cara abang fokus mengobati lambung, abang bisa sembuh dari anxiety? Tidak bang. Ya, abang mengatakan sama saya, percuma bang kalau pikiran adem kalau lambungnya bermasalah. Ya, percuma kata abang. Ya koreksi diri bang, saat ini pikiran abang adem gak? Boro-boro adem bang. Saya yakin pikiran abang gak akan adem. Pikiran abang tetap takut, gelisah, panik bang. Yang benar bang, walaupun badan abang fit, tidak merasakan sensasi, pikiran abang tetap cemas, takut, gelisah, panik bang. Ya, itu kalau abang mengatakan pikiran adem, lambung yang bermasalah, berarti abang sakit asam lambung tanpa kecemasan. Ya, di sini abang itu sakitnya asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Ya, abang ini disertai kecemasan bang. Jadi yang diobati adalah cemasnya abang. Itu bang. Ya, bang udah bang. Sadar, iling, iling. Kalau orang Jawa bilang iling. Ingat bang ya, sadar. Itu jangan selalu keras kepala bang. Fokus ke lambung terus. Fokus ke sensasi terus. Jangan ya. Coba koreksi diri abang. Saat ini mental abang bagaimana? Aman tidak? Ya, kalau abang selalu fokus ke lambung, abang gak akan bisa sembuh bang, gak akan bisa. Karena musuh abang bukan lambung, musuh abang adalah anxiety abang. Itu. Dan saat ini abang sudah terlalu banyak dimanfaatkan sama oknum-oknum bang. Ya, sudah terlalu banyak bang. Saya yakin materi yang abang keluarkan sudah banyak bang. Mau sampai kapan bang abang dimanfaatkan? Ya, tapi terserah bang, abang mau ngikutin apa yang saya katakan silahkan, tidak pun tidak masalah ya. Pilihan ada di abang ya. Kalau abang kan badan yang punya abang, yang punya badan kan abang sendiri, yang punya pikiran abang sendiri. Kalau abang berpikir yang diobati lambung, silahkan bang, berarti abang sakit lambung bukan sakit mental. Ya, berarti abang sakit lambung kayak orang sakit mah. Sekarang saya tanya bang, orang sakit mah ya anxiety enggak? Orang sakit mah takut nggak keluar rumah? Orang sakit mah ya dia pikirannya takut enggak? Takut yang lain-lain enggak? Enggak bang. Orang sakit mah itu tetap bahagia, tetap senang, tetap ceria, tidurnya pun pules. Ya, aktivitas biasa aja orang sakit mah bang. Itu di sini abang sakit anxiety ya. Terserah abang mau seperti apa respon tanggapan dari saya ini, mau abang mau meresponnya seperti apa. Tapi abang koreksi mental abang saat ini. Itu ya, Bang. Ya mohon maaf Bang ya kalau saya menanggapinya seperti ini. Niat saya biar abang itu sadar Bang. Itu abang itu sakit anxiety, bukan sakit lambung. Abang harus paham. Jadi ada dua hal abang ya, asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung disertai dengan kecemasan. Tidak bisa disamakan cara pola pengobatannya bang. Kalau abang asam lambung disertai kecemasan terus melakukan pola penyembuhannya seperti orang tanpa kecemasan, itu tidak akan bisa sembuh bang.
Karena kalau asam lambung yang disertai kecemasan, yang diobati adalah cemasnya bang, mentalnya, psikis, mental, dan kejiwaannya bang. Karena psikis, mental, kejiwaan itulah yang menyebabkan asam lambung abang selalu berlebih. Itu, dan akhirnya lambung abang terluka. Setelah lambung abang terluka, menyebabkan sensasi muncul dan dirasakan. Itu abang yang dikatakan lingkaran setan. Ya, itu bang, jangan salah musuh bang. Abang udah salah musuh saat ini. Saya yakin abang saat ini mantang makanan. Karena pada saat dulu komunikasi sama saya kan abang mantang makanan, nggak berani makan apa-apa. Ya, itu kenapa orang yang fokus mengobati lambung pasti ya mereka mantang makanan, karena dia berpikir dengan cara mantang makanan dia fokus bisa menyembuhkan lambungnya, dan setelah lambungnya terluka anxiety-nya sembuh. Salah, salah abang. Iya, pasti rata-rata orang yang fokus mengobati lambung mereka mantang makanan. Setelah mantang makanan akhirnya dia anxiety terhadap makanan. Dia takut makan, takut minum. Itu. Dan akhirnya dia tetap fokus mengobati lambung. Dia akhirnya ikhtiarnya ngobatin lambung dengan cara mantang makanan, terapi, herbal, berobat. Iya, tujuannya untuk mengobati lambung dengan harapan lambungnya sembuh, anxiety-nya sembuh. Salah, Bang. Salah. Iya, itu memang saya akui, Bang, saat ini banyak sekali mentor yang menjelaskan. Mentor itu mantan penderita ya. Memang benar mereka mentor-mentor itu mantan penderita ya. Tapi banyak mentor yang saat ini mereka mengajarkan ke teman-teman penderita ya, yang diobati adalah lambungnya. Ya, banyak teman-teman. Coba ya, kalau mentor yang mengajarkan ke penderita yang diobati lambungnya, pasti ya mereka mempromosikan obat, mempromosikan herbal, mempromosikan terapi. Ya, yang ada teman-teman dimanfaatkan. Itu teman-teman. Yang saya katakan orang yang seperti itu mengatasnamakan mentor, dia bukan mentor, teman-teman. Bukan mentor. Memang dia mantan penderita, tapi pada saat dia memanfaatkan para penderita, saya katakan dia bukan mentor. Bukan mentor. Itu saya menyuarakan seperti ini teman-teman, biar teman-teman sadar tidak dimanfaatkan. Ya, pada sejatinya teman-teman sembuh dari anxiety bukan masalah obat, bukan masalah uang. Yang bisa mengobati anxiety adalah diri kamu sendiri terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Jangan teman-teman berpikir dengan herbal, dengan terapi, dengan obat anxiety kamu bisa sembuh. Jangan. Ya, mohon maaf nih ya kalau teman-teman mentor yang saat ini yang melihat video saya merasa tersinggung, mohon maaf ya, mohon maaf. Semoga teman-teman mentor ya yang saat ini masih memanfaatkan para penderita semoga tersadarkan. Ayo teman-teman, bagaimanapun juga para mentor ya yang saat ini kamu itu mantan penderita. Ya, kamu tahu menderitanya, sengsaranya pada saat kamu masih anxiety seperti apa. Janganlah setelah kamu sembuh, kamu manfaatkan mereka untuk mencari keuntungan. Ya, kasihan ya. Jangan ya. Udah suarakan yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Bagaimana cara kita biar bisa sembuh dari anxiety? Ya, jangan malah teman-teman arahkan untuk mengobati lambung, jangan. Jangan malah diarahkan untuk beli obat, terapi, herbal, jangan. Udah katakan sebenarnya sesungguhnya yang harus diobati apa. Mental ya teman-teman ya. Bang Edward coba ya, Bang Edward udah buktikan sendiri. Bang Edward udah berobat, udah terapi, udah minum herbal. Sembuh nggak saat ini bang? Tidak bang. Daripada abang fokus terhadap lambung, coba abang fokus mental abang. Mental bang. Sekarang saya tanya ya, abang takut ya, nggak nyaman kan? Abang dulu bercerita sama saya abang nggak nyaman kerja ya, nggak tenang kerja. Sekarang obatnya apa bang? Biar tenang, biar berani kerja, obatnya apa? Dengan cara abang minum herbal abang berani kerja, bisa tenang kerjanya? Tidak bang. Ya,
terus harus terapi dulu biar berani, biar tenang itu kerjanya. Tidak bang. Apa harus minum obat dulu biar tenang, biar berani kerjanya? Tidak bang. Ya, obatnya adalah abang kendalikan diri abang. Ya, kendalikan diri abang. Abang bikin tenang biar abang berani kerja. Bagaimana caranya biar tenang? Ya, biar tenang, berani kerja. Itu terus sampai kapan Mas Andit? Sampai kamu bisa kalahkan rasa takutmu. Setelah kamu sudah bisa mengalahkan rasa takutmu, kamu akan tenang, akan berani kerja. Itu obatnya. Terus masalah sensasi, kalau kamu Bang Edward, semua sensasi yang muncul dan kamu dirasakan, terus kamu ikhtiar dengan cara minum herbal, terapi, ataupun minum obat, kamu akan capek Bang, akan capek. Yang ada kamu jadi fokus terhadap sensasi terus. Semua sensasi yang muncul dan abang rasakan, abang obatin terus. Percuma Bang, selama ininya abang gak diobatin, ya sensasi akan terus muncul Bang. Makanya obati psikis abang, mental abang, kejiwaan abang. Itu Bang ya. Semangat Bang, koreksi diri kamu lah. Ya, koreksi diri kamu. Ya. Ya mudah-mudahan video kali ini ya bisa akhirnya abang bisa mengerti dan bisa paham ya. Mohon maaf Bang kalau saya dalam menanggapi komentar abang menjadi tersinggung atau tersakiti. Dan untuk teman-teman mentor yang saat ini sudah menjadi mentor ya, yang nonton video saya, mohon maaf teman-teman, saya terpaksa mengatakan seperti ini ya, biar teman-teman sadar ya, biar teman-teman mentor sadar, bisa tulus membantu teman-teman penderita tanpa memanfaatkan para penderita. Cukup teman-teman, kasihan para penderita saat ini, mereka tersiksa lahir batin. Saya yakin teman-teman mentor saat ini pernah merasakan saat itu ya. Mohon maaf, video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.